Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isanul Abdi akan menjelaskan sedikit pengertian tentang globalisasi beserta unsur-unsur yang ada di dalam globalisasi tersebut. Yang pertama yakni pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut ahli, yakni Selo Sumarjan, pengertian globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Indikator yang ketiga yakni syarat-syarat globalisasi, yakni 1. Cara berpikir ilmiah, yang kedua sistem administrasi negara, 3. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur, 4. Penciptaan iklim yang menyenangkan, 5. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama kedisiplinan diri, yang terakhir ini sentralisasi. Lanjut perkembangan globalisasi. 1. Pada abad ke-13, pada abad ini globalisasi dimulai saat penjelajahan dunia oleh orang Eropa dengan tujuan awal yakni mencari rempah-rempah, yang kemudian berubah menjadi misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel, yang pada akhirnya berubah menjadi kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua pada abad 20. Di akhir abad ke-19 dan awal 20, globalisasi ditandai dengan perkembangan iptek yang sangat pesat. Contohnya yaitu adanya internet karena sebuah satelit. Gerakan pro ataupun anti globalisasi. Gerakan pro globalisasi adalah gerakan mendukung sebuah globalisasi. Contohnya saja terlaksananya sebuah ekspor dan impor. Yang kedua, gerakan anti globalisasi adalah gerakan menolak datangnya sebuah globalisasi. Contohnya saja tetap menggunakan produk dalam negeri. Gejala globalisasi dan modernisasi. Di bidang budaya ditandai dengan semakin mendesaknya sebuah budaya tradisional. Di bidang politik ditandai dengan semakin banyak negara ataupun bangsa yang terlepas dari penjajahan. Di bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya sebuah kebutuhan manusia akan barang ataupun jasa. Di bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru di dalam masyarakat. Adapun dampak positif dan negatif sebuah globalisasi yaitu dampak positifnya perubahan tata nilai dan sikap, kehidupan semakin maju, dan yang terakhir dapat menambah sebuah devisa negara. Dampak negatifnya yaitu adanya sebuah ketimpangan budaya serta pola hidup masyarakat yang konsumtif. Contoh permasalahan di tingkat lokal dan global akibat globalisasi. Di tingkat lokal yaitu adanya arus informasi yang tidak terkendali seperti banyak berita hoax yang tersebar di masyarakat. Di global yaitu sikap masyarakat yang cenderung lebih bersifat individualis. Tantangan masa depan bangsa. Tantangan utama bangsa Indonesia adalah tantangan dalam mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Pemerintah perlu mengambil sebuah langkah-langkah tegas guna mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Jati diri yang dimaksud adalah jati diri yang berakar dan bersejarah serta kebudayaan Indonesia. Indikator yang terakhir yakni sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi, yakni dengan cara berpegang teguh dengan norma-norma sosial yang berlaku, mewujudkan globalisasi sebagai upaya mengembangkan kebudayaan lokal di tengah globalisasi, serta menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa, berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan jangkal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.